Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisrina Rafida. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan jurusan saya sendiri yaitu Pendidikan Ekonomi Aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran Team Assisted Individualization yang berkaitan dengan mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi. Untuk yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Team Assisted Individualization. Masuk dalam pengertian. Oke teman-teman, jadi metode pembelajaran Team Assisted Individualization atau TAI merupakan penggabungan antara dua metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran kooperatif dan metode pembelajaran secara individualis. Nah, metode Team Assisted Individualization atau TAI ini dikembangkan oleh Robert E. Slovin dan kawan-kawannya pada tahun 1982 sampai 1985 dalam bukunya yang berjudul Cooperative Learning, Teori, Praktis, dan Research. Nah, jadi intinya dalam teori ini itu akan mengkolaborasikan antara kerjasama tim dan pengerjaan secara individual, di mana pertama-tama itu gurunya akan menjelaskan atau memberikan tugas dan proyek kepada setiap muridnya. Kemudian setiap muridnya itu mengerjakan secara individual dulu. Kemudian setelah selesai, mereka itu akan diberi kesempatan untuk mendiskusikannya dengan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran Team Assisted Individualization ini sendiri, yaitu yang pertama, oke teman-teman, jadi kelebihan yang pertama yaitu siswa yang dinilai lemah atau kurang dapat memahami mengenai materi yang telah disampaikan oleh gurunya pada minggu-minggu atau pertemuan sebelumnya itu akan sangat amat terbantu dalam menyelesaikan masalah mengenai tugas ataupun proyek yang diberikan oleh gurunya. Misal, ketika seorang siswa yang dinilai lemah ini akan mengerjakan tugas yang telah diberikan secara individu terlebih dahulu, dia akan mengerjakan sesuai dengan kemampuan ataupun pemahaman dari dirinya sendiri. Kemudian setelah sampai pada tahap diskusi kelompok, jawaban dari siswa yang dinilai lemah ini tentunya akan dilihat oleh teman-temannya yang lain. Kemudian jawaban dari siswa yang dinilai lemah ini akan dilihat betul atau kurang betulnya itu. Jika jawaban dari siswa yang dianggap lemah ini dinilai kurang tepat, maka teman-temannya yang lain yang dinilai lebih memahami mengenai materi yang telah disampaikan oleh gurunya itu akan menjelaskan mengenai temannya yang dinilai lemah ini mengenai jawaban atau bagaimana cara menjawab yang benar. Untuk kelebihan yang kedua yaitu dapat menggantikan bentuk persaingan dalam suatu kelas itu dengan cara saling bekerja sama antar teman-teman sekelompoknya sendiri. Yang ketiga yaitu tentunya akan melibatkan semua siswa itu untuk bekerja atau terlibat dalam pembelajaran secara aktif. Untuk kelebihan yang keempat yaitu semua siswa akan memiliki rasa tanggung jawab maupun rasa peduli terhadap proses pembelajaran ataupun terhadap teman-teman sekelompoknya sendiri. Karena ini akan menjadi hasil akhirnya nanti dan akan di-ranking oleh gurunya itu sendiri. Untuk kelebihan yang kelima yaitu siswa akan diajarkan bagaimana cara berdiskusi atau bekerja dalam suatu tim ataupun kelompok secara benar. Oke teman-teman, selain ada kelebihan tentunya ada kekurangan dalam metode pembelajaran ini. Nah, kekurangan yang pertama yaitu siswa yang merasa dirinya lemah ataupun kurang memahami mengenai materi yang telah disampaikan oleh gurunya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ini akan lebih menggantungkan dirinya sendiri kepada temannya yang dinilai lebih pandai daripada dirinya sendiri. Kekurangan yang kedua yaitu terhambatnya cara berpikir dari siswa yang memiliki kemampuan lebih terhadap siswa yang memiliki kemampuan kurang. Karena akan secara tidak langsung, siswa yang memiliki kemampuan lebih ini akan mengajarkan mengenai tugas ataupun proyek yang telah mereka kerjakan. Sehingga cara berpikir ataupun pemahamannya itu akan mengalami stuck, terhambat, ataupun belum mengalami perkembangan yang lebih lanjut lagi. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu sebagian siswa itu akan merasa kurang adil dalam penilaian dalam
apa yang telah mereka kerjakan, yaitu mengenai tugas ataupun proyek, karena semua nilai yang diambil akan didapat dari tugas ataupun proyek yang telah mereka kerjakan secara berkelompok, dan secara tidak langsung semua nilainya akan dipukul rata. Nah, untuk kekurangan yang keempat yaitu apabila kerjasama itu tidak dapat dilakukan secara baik ataupun sesuai harapan, itu yang bekerja hanya siswa yang rajin-rajin saja, sehingga siswa yang dinilai kurang rajin itu akan lebih menggantungkan dirinya sendiri kepada teman-temannya yang dinilai rajin ataupun lebih pintar daripada dirinya sendiri. Nah, untuk yang kelima yaitu yang terakhir, yaitu semua capaian belajar yang harus dicapai oleh setiap individu dalam suatu kelas itu belum sepenuhnya tercapai, karena mungkin hanya beberapa siswa saja yang dapat memahami mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya itu ada sintak atau langkah-langkah dari metode Team Analysis Individualization. Nah, ada pun sintak dan langkah-langkahnya, yaitu meliputi yang pertama itu guru akan melakukan pretest. Pretest ini digunakan guna mengetes ombak ataupun tes kemampuan dasar awal dari siswanya setelah mereka mendapatkan materi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua itu ada pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok dapat terdiri dari 4 atau 5 orang ataupun tergantung dari berapa jumlah siswa tersebut dalam satu kelas, ataupun bisa saja dari keinginan guru tersebut akan membentuk beberapa kelompok dalam satu kelas tersebut. Untuk yang ketiga, untuk selanjutnya yaitu dilakukan pembelajaran secara individual. Nah, pembelajaran ini dilakukan setelah guru melakukan atau memberikan tugas ataupun proyek kepada satu kelompok tersebut yang telah dibentuk tadi. Nah, kemudian pada anggota kelompok ini akan mencari materi mengenai tugas ataupun proyek yang telah mereka dapatkan, yaitu secara individu dan mereka pelajari terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya adalah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini dilakukan setelah mereka semua individu itu, siswa-siswa tersebut, itu telah mendapatkan materi atau telah memahami materi yang mereka dapatkan guna untuk menyelesaikan tugas ataupun proyek yang telah diberikan. Nah, dalam diskusi kelompok ini, forum diskusi ini, itu mereka akan melakukan tukar pikiran mengenai apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Sumbernya itu bisa bebas dari mana saja, bisa dari internet ataupun buku. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu pengambilan nilai. Pengambilan nilai ini dilakukan dengan cara melakukan tes akhir pada setiap individu. Kemudian nilainya ini akan diakumulasi atau dirata-rata secara kelompok, dan nilai ini akan menjadi nilai kelompok ataupun nilai tugas atau proyek akhir. Kemudian yang terakhir itu ada pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini dilakukan guna untuk mengapresiasi beberapa siswa atau beberapa kelompok yang telah turut aktif dalam melakukan atau menyelesaikan proyek akhir secara benar, dan ini akan diambil dari nilai yang paling tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu ada ilustrasi dalam proses pembelajarannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mengerjakan latihan soal mengenai apa yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mengingat minggu depan itu kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, untuk sebelum memulai dari kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa disebutkan. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tuh pretestnya tuh cuma berdasarkan satu soal, dan itu pengetahuan umum, dan itu cuma pemahaman kalian aja. Nah, oke. Pretestnya itu soalnya sebagai berikut ya. Nah, oke, saya rasa untuk pretestnya kita cukupkan sekarang aja ya teman-teman semua, mengingat adanya keterbatasan waktu juga. Nah, untuk selanjutnya itu silahkan kalian semua membentuk kelompok, bisa terdiri dari 4 sampai 5 orang, dan satu kelas ini akan terbagi menjadi 8 kelompok. Nah, boleh silahkan dibagi ya teman-teman semua, sesuai dengan keinginan kalian aja, sesuai dengan kemauan kalian aja bagaimana dalam pembentukan setiap satu kelompoknya. Oke, setelah tadi kita telah membentuk kelompok yang berisikan 4 sampai 5 orang dalam setiap kelompok, dan ada sejumlah 8 kelompok.
untuk selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi dua bentuk kelompok lagi. Yang pertama yaitu bagi kalian yang mendapatkan pengerjaan latihan soal dan hitungan, dan yang selanjutnya yaitu dalam pengerjaan latihan soal berbentuk narasi, misal seperti sebutkan, jelaskan, berilah contoh dan lain sebagainya. Nah, oke. Untuk keadilan bersama, biar kayak gak ada yang marry satu sama lain, saya sudah menyiapkan ini spinner atau roda ini supaya dapat adil gitu ya teman-teman semua. Jadi untuk ini salah satu perwakilan kelompok bisa maju ke depan dan men-spin ini terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan jelaskan apa maksud dari tanda tanya dan tanda seru di sini. Untuk yang tanda tanya itu kalian akan mendapat bentuk soal yang berbentuk seperti narasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang tanda seru kalian akan mendapat seperti latihan soal dalam perhitungan. Nah, tenang aja teman-teman, nanti setelah kita selesai kita bakal minggu depannya lagi atau setelah misal jam pertemuan kali ini akan mencukupi, nanti kita akan tukar soalnya satu sama lain, jadi semuanya bisa dapat. Nah, oke teman-teman semua, setelah tadi salah satu dari perwakilan teman-teman kalian yang satu kelompok itu maju untuk memutar roda spin itu yang telah saya berikan tadi, di sini saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk bisa kalian jawab secara individu terlebih dahulu sesuai dengan pemahaman kalian aja. Nah, nanti setelah saya berikan waktu selama 5-10 menit untuk kalian jawab sendiri secara individu, kalian bisa mendiskusikannya bersama teman sekelompok kalian. Nanti saya akan berikan waktu tersendiri untuk berdiskusinya itu. Nah, setelah itu nanti kalian bisa mengkombinasikan atau menggabungkan apa yang telah kalian tulis secara individu menjadi satu bagian dalam kelompok kalian, dan kalian bisa maju mempresentasikannya apa yang telah kalian tulis tadi. Oke, sampai sini paham ya teman-teman semua? Untuk sekarang kalian bisa mendiskusikannya secara kelompok terlebih dahulu ya. Oke, untuk waktu berdiskusi secara kelompoknya telah selesai. Silahkan kalian bisa maju mempresentasikan hasil dari yang telah kalian cari tadi dan kalian diskusikan bersama teman-teman sekelompok kalian. Karena pada sesi kali ini kalian telah selesai dalam memaparkan tugas atau hasil diskusi yang telah saya berikan tadi, untuk pada sesi kali ini kita cukupkan sekian saja karena mengingat waktunya juga sangat terbatas ya teman-teman semua. Oke, untuk selanjutnya itu ada sesi dalam menjawab pertanyaan secara individu. Nah, untuk sesi kali ini merupakan sesi dari hasil evaluasi atas apa yang telah kalian sampaikan tadi dan apa yang telah teman-teman sampaikan tadi di depan. Oke, untuk sesi kali ini itu dilakukan secara individu ya semua, dan nanti ini akan saya rekap menjadi satu nilai kelompok atau hasil akhir dari kelompok dan salah satu pertimbangan nilai hasil akhir dari kelompok kalian. Nanti untuk nilai dari kelompok yang paling tinggi itu akan mendapat reward dari saya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa saya cukupkan saja karena waktu pembelajaran kita telah habis. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengajar saya kali ini, karena kita juga sama-sama belajar ya teman-teman semua. Saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.